Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala ahli wa sahbihi. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim walhamdulillahi rabbil alamin. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Yang saya ta'zimi kepada para ustadz, para guru, yang saya ta'zimi ketua masjid beserta jajaran pengurus DKM Baitur Rahman Bang Raya, wabil khusus salam ta'zim kepada mamanda kami, guru kami, Ustadz Fadla, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kita semua mendapatkan keberkahan, panjang umur, sehat walafiat dan istiqamah dalam kebaikan. Baik, pada hari ini kita berkumpul di waktu asar. Ini waktu yang sangat menarik ini, Ustadz. Betul ya. Kenapa menarik? Karena waktu asar ini diambil dari bahasa Arab, dari kata-kata asrun, itu dari kata-kata asara ya'siru, yang artinya memeras sesuatu. Jadi perasan itu namanya asir. Makanya jus itu dalam bahasa Arab namanya asir. Ada asir burtukal, ada asir mangga, faraulah, segala macam. Karena kenapa? Buah tersebut diperas sehingga muncul saripatinya. Maka seseorang ketika sudah masuk waktu asar, dia sudah memeras tenaga akhirnya yang ternyata dia tetap gunakan untuk kebaikan ini, Masya Allah. Maka salah satu riwayat yang kita temukan adalah bahwa salah satu pembeda orang-orang mukmin dengan yang munafik itu salah satunya di waktu asar. Apakah dia masih konsisten beribadah atau tidak? Jadi Masya Allah, karena mengapa? Kalau waktu subuh kita masih segar, kemudian zuhur kita dilewati makan siang, tapi ketika waktu asar, makan siang jauh, makan malam belum sampai. Maka di situ tenaga terakhir kita diperas, keringat kita diperas, pikiran kita diperas. Maka ini kira-kira sisa-sisa tenaga di waktu-waktu akhir itu disebut sebagai waktu asar atau al-asru. Jadi ketika seseorang masuk waktu asar kemudian dia tetap konsisten dalam ibadah, maka ini merupakan hal yang luar biasa. Ini menunjukkan derajat keimanannya kepada Allah yang luar biasa. Maka alhamdulillah, yang hal ini tidak lain dan tidak bukan berdasarkan pertolongan, taufik, inayah, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah dan para pemirsa dimanapun Anda berada, bahwa kita berbicara hari ini bicara tentang surah Al-Ma'un. Ini bicara surah Al-Ma'un, ini surahnya unik. Kenapa unik? Dari aspek penamaannya unik menurut Al-Faqir. Ya. Karena kita tahu biasanya ini surat-surat di dalam Al-Quran itu, Ustaz, biasanya itu diambil dari awal ayat. Qul ya ayyuhal kafirun. Maka jadi surat Al-Kafirun. Kemudian An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Kemudian surah Al-Fath, inna fatahna laka fatham mubina. Maka penamaan surat-surat itu kebanyakan salah satunya diambil dari awal pertama ayat tersebut. Yasin, Taha, Nun, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ada penamaan surat itu diambil dari hukumnya yang paling isu yang ingin Allah nampakkan. Dan surat ini adalah termasuk dalam hal ini, dan uniknya isu yang paling menarik itu justru di akhir ayat. Wa yamna'unal ma'un. Nah, ini menarik ini. Jadi ternyata Masya Allah, penamaan surah di dalam Al-Quran ini bukan trennya para ulama, bukan kehendaknya para ulama, tapi memang para sahabat memberikan nama tersebut atau salafun as-salihun memberikan nama tersebut itu berdasarkan asar atau riwayat, atau itu berdasarkan tauqifi, artinya petunjuk atau rekomendasi dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bicara tentang surat ini surat yang pendek.
termasuk qisar suwar ya, surat yang pendek yang insya Allah semuanya hafal. Nah, tetapi ternyata kemudian ditanyakan oleh beliau, apakah kemudian surat ini Makkiyah Madaniyah? Maka ini menariknya surat ini dikatakan dalam riwayat bahwa para ulama menyatakan bahwa ayat 1 sampai 3 itu Makkiyah. Sementara ayat 4 dan berikutnya itu surah Madaniyah. Apa itu Makkiyah, apa itu Madaniyah? Insya Allah semuanya sudah tahu. Tapi kita ulang sedikit untuk penyegaran bahwa di dalam kitab Faidul Khabir, Abu Yasin Abbas bin Alwi Al-Maliki menyatakan Makkiyuhu ma qabla hijratin nazal wal madani ma ba'daha wa intasal. Di dalam kitab Nazam, kitab Faidul Khabir dinyatakan bahwa Makkiyah itu adalah ayat atau surat yang diturunkan sebelum beliau yang mulia itu hijrah. Sementara Madani itu adalah ayat-ayat yang diturunkan setelah Rasulullah hijrah. Karakternya adalah kalau Makkiyah itu biasanya kita bicara kebiasaan. Biasanya itu diawali dengan ya ayuhan nas. Panggilannya masih universal, wahai sekalian manusia. Karena saat itu yang dicakup adalah orang-orang kafir Quraisy ataupun siapapun yang diharapkan memasuki hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, karena dia ya ayuhan nas, maka dia bicaranya bukan tentang syariat. Bicara tentang akidah, bicara tentang hari akhir, bicara tentang akhlak, bicara tentang bagaimana mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, pembentukan karakter tauhid. Dan itu biasanya terjadi dibangun selama 13 tahun yang pertama. Kemudian berikutnya dia biasanya pendek-pendek. Nah, ini kebiasaan saja. Tidak harus pendek tapi biasanya pendek-pendek. Maka kita lihat bahwa surah Al-Ma'un termasuk surah yang pendek. Kemudian Ustadz kok bisa nih satu surat kok bisa Makkiyah Madaniyah? Ya kan begitu ya? Betul. Biasa bahwa surah Al-Baqarah tidak semuanya Madaniyah misalnya. Atau ada surat-surat yang sebagian Makkiyah, sebagian Madaniyah. Artinya adalah bahwa pengelompokan satu ayat dimasukkan ke dalam satu surat itu bukan ijtihadnya sahabat maupun ulama, tapi berdasarkan petunjuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menyatakan ayat kata ba'da ayat kata, bahwa letakkan ayat ini setelah ayat ini, surat ini setelah surat ini. Jadi pengurutan tartibus surah, tartibus suwar, tertibnya ayat Al-Quran ataupun surat Al-Quran bukan ijtihad sahabat, tapi ini merupakan petunjuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah pun bukan membasuh kita, bukan macak-macak, tapi beliau mendapatkan petunjuk dan arahan dari Sayyidina Jibril alaihissalam. Karena kalau misalnya bicara tentang ayat Al-Quran, kalau dia bicara tentang tertib atau urutan surat dan ayat itu berdasarkan ayat yang turun, maka yang pertama tertulis surah apa? Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tetapi mengapa suratul Fatihah? Karena ini disebut sebagai amrun tauqifi, yaitu perkara yang memang ditunjuk dan direkomendasikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka termasuk dalam surah Al-Ma'un yang pendek ini 1 sampai 3-nya Makkiyah, kemudian 4 sampai berikutnya adalah Madaniyah, itu hal yang biasa. Ya, kemudian nanti kita akan bahas, silakan. Ini Ustadz kayaknya mau nambahin. Terima kasih Ustadz, sudah agak cerah sedikit. Terus Ustadz, kalau dari asbabun nuzul sendiri surat ini karena menceritakan siapa ini? Ada sahabat yang disinggung masalah ini pertama. Baik, ayat ini bicara tentang kepada orang-orang kafir Quraisy saat itu. Ada yang menyatakan Wa'il bin Atha, ada Al-Walid bin Mughirah, ada yang menyatakan Abu Jahal, Abu Lahab. Intinya adalah mereka orang-orang yang tak percaya dengan hari pembalasan. Mereka adalah orang-orang yang tak percaya dengan ini. Menarik ya, bahwa kita awali dengan baca suratul Fatihah, bahwa Al-Fatihah itu dikatakan sebagai ummul kitab atau ummul Quran. Apa makna ummun di dalam bahasa Arab? Ummun itu bukan artinya ibu, bukan. Tapi ummun itu artinya yang ketika sesuatu itu bersumber darinya, itu namanya ummun. Maka Makkah itu sebagai ummul qura. Karena dia dari situ dari Mekah itu dia menjadi induk dari kota-kota di sekitarnya. Karena banyak orang berdatangan sehingga muncul ekonomi yang banyak, orang berkumpul di situ, mereka bertawaf, sehingga dari situ kemudian orang ketika sudah merasa ramai, mereka menyingkir, membuat kampung baru. Kemudian mereka berangkat ke sana, bikin kampung baru. Maka Makkah disebut sebagai Ummul Qura. Maka disebut sebagai litunzira Ummul Qura wa man haulaha. Ini menarik.
Jadi kata-kata umun itu artinya sumber yang dari sumber itu muncul banyak sekali hal-hal di bawahnya. Nah, dan kemudian mengapa suratul Fatihah disebut sebagai ummul kitab atau ummul Quran? Karena dari suratul Fatihah inilah muncul surat-surat yang lain. Dalam bahasa sederhana, 113 surat merupakan penjabaran dari suratul Fatihah. Artinya adalah apapun isu yang dimunculkan di 113 surat itu merupakan pengejawantahan, merupakan penafsiran dari suratul Fatihah. Maka kita bicara tentang misalnya Bismillahirrahmanirrahim, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Di kata din saja kita sudah ketemu Maliki yaumiddin. Bahwa tahukah engkau wahai Muhammad tentang siapakah dia orang-orang yang menyangsikan, orang-orang yang tak percaya, orang-orang yang mendustakan dengan hari pembalasan. Ad-din ya, bukan dain tapi din. Berarti sementara Allah Subhanahu wa taala menyatakan Maliki yaumiddin, bahwa Allah sebagai pemilik hari pembalasan. Pembalasan terhadap apa? Pembalasan terhadap segala amal yang kita lakukan. Karena tidak ada satupun manusia yang bernama manusia hidup di muka bumi dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman kelak kecuali semuanya dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pertanggungjawaban itu namanya Yaumuddin, hari pembalasan. Nah, baik bicara ayat ini tentang orang-orang yang menyangsikan hari pembalasan. Sehingga dalam surah Yasin kemudian kita temukan ada seorang yang menentang Rasulullah, kemudian menyatakan dia membawa tulang belulang, kemudian dia hancurkan, dia remah-remah, dia hancurkan dengan tangannya. Kemudian wahai Muhammad, man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Muhammad, siapakah yang menghidupkan tulang belulang yang sudah kuhancurkan dengan tanganku ini? Sementara langsung dia menjadi halus, tak berbentuk sama sekali. Maka kemudian Allah menjelaskan, qul yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah, bahwa yang menghidupkan ini adalah yang menghidupkannya pertama kali, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini turun kepada Wa'il bin Atha, kemudian turun kepada Abu Jahal, Al-Walid ibn al-Mughirah. Siapakah Al-Walid ibn al-Mughirah? Al-Walid ibn al-Mughirah yang kita kenal salah satu anaknya sebagai panglima terbesar dalam sejarah, Khalid bin Walid. Ya. Jadi begitu Ustaz, berarti kita nggak boleh nih langsung, oh ini bapaknya preman, anaknya penjahat. Enggak, belum tentu. Masya Allah. Kita tahu siapa dia? Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah sahabat yang mulia, yang Masya Allah Rasulullah banyak puji. Khalid bin Walid sahabat yang sangat mahabbah kepada Rasulullah. Beliau menyatakan, selama rambut Rasulullah ada padaku, aku tak pernah kalah dalam peperangan. Bukan maksudnya rambutnya, tapi jadi jimat, bukan, perlambangan cintanya itu. Ini tabarruk karena mahabbahnya kepada Rasulullah sampai rambut beliau Rasulullah itu disimpan di dalam topi besinya itu dan memenangkan semua pertarungan. Maknanya adalah satu, sahabat bertabaruk, yang kedua mahabbah luar biasa, yang ketiga ini bukan hal yang syirik, tetapi yang keempat betapa ternyata ayahnya menjadi musuh Rasulullah, anaknya pembela Rasulullah mati-matian. Maka pernah dalam salah satu peperangan, la'alla shawab itu peperangan Badar, bahwa ketika Abu Jahal itu datang petantang-petenteng, ya Rasulullah izinkan aku memenggal kepala orang itu. Jangan, kata Rasulullah, itu bapakmu, tapi dia orang yang menghinamu ya Rasulullah. Lihat ya kawan. Jadi pelajaran sosial bagi kita adalah jangan langsung ngejudge seseorang terus bapaknya begini, anaknya begini, ibunya begini, anaknya begini. Kita enggak tahu Al-Walid ibn al-Mughirah, kemudian tidak tahu siapa dia, misalnya Khalid ibn al-Walid, kita tidak tahu bagaimana Suraqah, yang sahabat-sahabat itu adalah orang-orang yang luar biasa yang awalnya menjadi musuh Rasulullah atau bapaknya menjadi musuh Rasulullah. Nah, ini ayat ini turunnya kira-kira kepada orang-orang seperti itu. Masya Allah. Mungkin nanti Ustaz langsung aja diterjemahkan perkata atau Banu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Jadi kalau kita bahas perkata Bismillahirrahmanirrahim, ara'aita, tidak apa? Tahukah engkau wahai Muhammad? Ini ara'aita ini bentuk istifham. Ara'aita ini bentuk pertanyaan, karena salah satu bentuk mukjizat Al-Quran, bentuk khabarnya Al-Quran adalah Allah menggunakan bentuk pertanyaan dan Allah sendiri yang jawab. Itu maknanya.
Ini bentuk, kamu tahu tak siapa ini? Dio itu, itu dalam pola kita tuh seperti itu. Maka Allah menyatakan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Muhammad, tahukah engkau siapa orang-orang yang yukadzibu biddin? Menariknya, yukadzibu ini dalam bahasa Arabnya menggunakan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu yufidut tikrar. Dalam kaidah itu nyatakan bahwa fi'il mudhari' itu present continuous tense. Present atau present continuous, artinya sesuatu itu berulang. Terjadi berulang-ulang, artinya maknanya adalah pelakunya bisa jadi orang lain. Orang lainnya berbeda, kemudian masanya berbeda, tempat berbeda, tapi polanya sama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah engkau Muhammad siapakah orang yang mendustakan, yang tak percaya biddin dengan hari pembalasan. Nah ya ikhwan, biddin ini kan sering kita maknakan sebagai agama. Din juga sering kita maknakan sebagai hari pembalasan. Dirubah sedikit barisnya jadi dain, itu artinya hutang. Apa korelasi antara keduanya? Kata din, kama tadinu tudan, itu adalah mengacu makna awalnya kata tersebut tentang kata yang ada hubungan antara kedua pihak, yang satu lebih tinggi, yang satu lebih rendah. Hutang piutang siapa yang lebih tinggi? Yang menghutangi ya. Bahwa berarti kemudian Malik Yaumiddin yang memiliki hari pembalasan. Aku yang membalas kata Allah, kamu yang dibalas. Jadi ada semacam raddu fi'lin, ada reaksi, ada korelasi antara keduanya, tetapi keduanya tersebut yang satu lebih tinggi, yang satu lebih rendah. Maka ad-din, agama pun seperti itu. Kita beragama artinya kita menjalankan syariat atas dasar kepatuhan kita kepada Tuhan yang Maha Tinggi. Itu namanya din. Nah, jadi ara'aital ladzi yukadzibu biddin, dalam konteks ini hari pembalasan. Tahukah engkau wahai Muhammad siapakah mereka yang mendustakan agama? Ada yang memaknakan itu, bisa betul. Atau juga ada yang memaknakan ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah engkau wahai Muhammad orang-orang yang mendustakan hari akhir? Juga betul. Ustadz, mana yang betul? Apakah agama mendustakan agama ataukah mendustakan hari akhir? Kedua-duanya betul. Karena mengapa? Disitulah hebatnya bahasa Al-Quran. Al-Quran itu satu kata tapi cakupannya sangat jelas. Tetapi kemudian jumhurul ulama, kemudian mayoritas ulama memaknakan ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah engkau Muhammad siapakah orang yang mendustakan agama? Ujung-ujungnya kenapa kita beragama, Pak? Pendasaran keberagamaan kita yaitu agama Islam atas keyakinan bahwa Allah itu ada dan kelak bahwa apa yang kita lakukan pasti akan dibalas. Sama lagi kan? Tetap dengan Malik Yaumiddin. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah engkau wahai Muhammad siapakah yang mendustakan agama? Maka Allah menjawab dengan jawaban sendiri. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah, siapa itulah? Yaitu yang yukadzibu biddin itu adalah orang-orang yad'ul yatim. Apa makna yad'ul yatim? Itu orang yang mendorong anak-anak yatim. Kemudian orang yang menghardik atau menghina atau dalam bahasa apapun menzalimi, membuli, itu maknanya yad'u. Ikhwan muliakan Allah. Ayat ini kemudian kalau dilanjutkan dengan asbabun nuzul terjadi ketika bahwa Abu Lahab la'allah shawab, Abu Lahab itu dia senantiasa menyembelih hewan dalam bulan-bulan itu, menyembelih hewan yang setiap hari dia menyembelih dengan 2 onta. Pada satu saat kemudian ada anak yatim yang datang, kemudian ketika dia datang dia minta dagingnya, kemudian dia hardik itu anak yatim, dia tempeleng, kemudian dia hinakan dan pergi saja kepada Muhammad. Atau Abu Lahab kalau nggak salah, Abu Lahab. Maka ketika itu kalau memang kau yakin kepada Muhammad, berangkat saja sama Muhammad sudah. Maka kemudian ini anak mengadu pada Rasulullah. Maka ketika mengadu, ya Rasulullah saya begini, ya akhir, ayo kata Rasulullah. Ketika Rasulullah datang, maka ini anak yatim ini diberikan daging, diberikan bagian yang sangat banyak. Ya ini teman-temannya ini heran ini. Ente kenapa kasih? Tadi nggak ngasih, sekarang ngasih. Takut kepada Muhammad. Bukan takut sama Muhammad, tapi di sebelahnya itu ada 2 makhluk yang luar biasa yang kalau aku tak beri dia siap menerkamku. Masya Allah. Masya Allah.
Ini pembelaan Allah terhadap anak-anak yatim. Jadi ikhwan yang dimuliakan Allah, ternyata maka ayat ini diturunkan salah satu asbabun nuzul yang lain. Nah jadi fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang yang mendustakan agama, tak percaya dengan agama, mengaku beragama tapi hakikatnya tak beragama, itu kira-kira seperti itu, adalah anak-anak yang kemudian menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, selanjutnya waw ni wawul ataf. Artinya waw sambungan dari sebelumnya kepada berikutnya. Jadi wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan yang mengingkari agama atau mengingkari hari pembalasan itu adalah orang-orang yang tidak merekomendasikan, tidak memberikan, tidak mengajak atau tidak memprovokasi orang untuk melakukan kebaikan, wabil khusus memberikan makan kepada orang miskin. Kemudian jadi Ustaz, dalam hal ini di ayat ketiga ini tidak hanya seseorang itu peduli dengan anak yatim, tetapi memberikan semangat, dorongan, itu juga termasuk himbauan di ayat ketiga ini ya. Iya. Supaya kita, kalau kita tidak punya, misalnya tidak berpunya gitu, minimal kita jadi sponsor, kita ngajak orang memberikan. Jadi ini mafhumul muwafaqahnya adalah bahwa kalau di dalam agama kita sangat dilarang untuk menghalang-halangi orang untuk melakukan kebaikan, kalau dibalik berarti kita sangat dianjurkan untuk mengajak menjadi sponsor kebaikan. Karena Rasulullah menyatakan seperti ini, kullu ma'rufin shadaqah, bahwa segala perbuatan yang ma'ruf, yang baik itu merupakan sedekah. Ketika kita tak bisa dengan harta kita, maka Rasulullah menyatakan fabi kalimatin thayyibah, bahkan dengan ucapan baikmu saja. Pak minta duit, nak, dak kate nak, insyaallah aku doakan kau baik-baik kaget jadi orang sukses, itu kan kalimat thayyibah. Maka itu akan jadi sedekah. Jadi kullu ma'rufin shadaqah, setiap nilai kebaikan itu adalah sedekah. Beda dengan apa? Beda dengan infak. Kalau infak itu benda. Tidak ada orang yang menginfakkan senyum, tidak ada. Yang adanya sedekah senyum. Sedekah senyum, tapi infak senyum tidak ada. Artinya apa? Dikatakan ulama bahwa infak itu sifatnya materi, ragawi, sementara kalau sedekah itu syumul, maknanya itu lebih umum. Jadi salah satu bentuk kebaikan artinya termasuk orang yang menjunjung tinggi nilai agama. Ketika dia tak mampu melakukan kebaikan dengan tangannya, maka dia mampu mengarahkan orang lain untuk melakukan kebaikan. Dan ini ikhwan yang sering dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa dalam riwayat kita sering membaca riwayat bahwa Rasulullah itu kan tamunya banyak, Ustaz. Yeah. Hampir tiap hari. Bahkan kalau dibilang ya tiap hari Rasulullah punya tamu. Baik dalam kondisi beliau lagi ada uang maupun lagi bokeh. Betul. Nah, menariknya kalau lagi ada uang, beliau keluarkan uang beliau sendiri. Kalau tidak ada, beliau menyatakan, siapa yang mau jadi sponsor untuk jadi tamuku malam ini? Fa'atmanu lahu bil jannah, maka aku jaminkan surga untuknya. Aku berdoa untuk kebaikan untuknya. Dalam riwayat kita temukan banyak seperti itu. Bahkan kita temukan dalam riwayat yang menarik ya, bahwa pernah ada seorang yang miskin, kemudian ada orang yang musafir datang, ya Rasulullah, saya datang dari jauh, tidak ada tempat bermalam. Kata Rasulullah, ayo bermalam di tempatku. Ketika itu Rasul tidak pernah menolak seorang tamu. Maka kemudian oleh Rasulullah kemudian seperti ini, wahai istriku Aisyah, kita punya apa di rumah? Ya Rasulullah, tak naruh apa-apa itu, cuma air baik, orang diri ternyata. Cuma air saja ya Rasulullah. Ditanya kepada istri yang lain, apa yang kita punya? Ya Rasulullah, kita cuma punya air putih. Apakah Rasulullah kemudian berputus asa dari ingin memberikan good service kepada tamu ini? Tidak. Beliau menyatakan, siapa yang mau menjamu tamuku, maka aku akan doakan surga untuknya. Maka satu orang nunjuk, ya Rasulullah, saya yang akan menjamu tamu Anda malam ini. Masya Allah. Balik kanco ini kan balik. Ternyata tak kalah miskinnya dari yang datang, ikhwan. Allah hebat ini. Kita punya apa? Kita ini punya anak ayam paling umur 2 bulan belum siap, tapi lajukan aja. Caranya mak mano, nah ini, mohon maaf jadi bahasa kita jadi. Caranya bagaimana? Malam ini kata sang suami, kalau kita masak, tamu sudah datang, siap makan, kamu mau makan, maka aku akan matikan lampu. Nah, kita tahu cerita itu ya. Maka ini tamu kemudian ketika mau makan, ayo kita makan, banyak ini makan, aman ini.
Sementara anaknya sudah dibekap semua di kamar itu. Jangan berbunyi-bunyi. Padahal anak-anaknya sudah lama nggak makan ayam kebuli misalnya kan. Maka ini mereka merengek-rengek, ya ada tamu, jangan sampai tahu, malu kita sama tamu. Kita ada kata yang lain. Anak dikenyangkan dengan air itu anak-anak. Kemudian mereka makan, ketika mau makan, tiba-tiba kok kayak ada angin, tiba-tiba mati. Loh kenapa mati? Oh, pokoknya makan, kelentang, kelinting. Ini orang tuan rumah ini yang menjamu Rasulullah ini, kemudian dia kelentang, kelinting juga. Mungkin sendoknya apa, pura-pura makan, padahal dia tak makan. Sama istrinya, anaknya, tidur dalam kondisi kelaparan, kenyang dengan air semata-mata. Ini tamu tak tahu apa yang terjadi sandiwara kebaikan ini. Maka kemudian mereka tidur. Besoknya datang Rasulullah. Rasulullah menyatakan, Allah tersenyum dengan perbuatan kamu tadi malam. Masya Allah, Masya Allah. Allah tersenyum, artinya Allah ridha dunia akhirat. Gitu. Kenapa? Ya Rasulullah tahu ceritanya begini, Rasulullah tersenyum, dipeluk ini sahabat, didoakan kebaikan. Nah ikhwan, ini namanya orang yang percaya dengan agama dan percaya dengan hari pembalasan. Bagi orang yang tak percaya dengan hari pembalasan, uang tidak ada, saya lagi bokeh, lagi banyak hutang, kok tiba-tiba datang tamu minta dijamu lagi. Kalau tidak membalaskan balasan pada hari akhir, itu apa motifnya coba? Maka berarti orang-orang yang memberikan bantuan, memberikan makan kepada fakir miskin, wabil khusus kepada orang miskin, ini nanti akan kita bahas. Itu merupakan orang-orang yang yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Yang menariknya Ustaz, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Bukan wala yahuddu ala ta'amil fakir. Masya Allah, apa itu bedanya? Di sini bedanya. Kan asnaf tsamaniyah itu kan 8 golongan yang menerima zakat itu kan ada 8. Betul. Dikatakan ulama bahwa fakir itu jelas kelihatan. Oh begitu. Dari penampakannya, gesturnya, bahasa tubuhnya, pakaiannya, perwajahannya kelihatan. Oh ini orang fakir. Maaf ya, maksudnya ini bukan apa-apa. Artinya oh ini orang tak makan 3 hari itu kejingoan. Namun Pak Haji Najib ini tak makan dia, cuma dari pagi tadi, dari subuh. Tapi kalau orang fakir kelihatan 3 hari 3 malam gak makan tuh kelihatan Pak. Artinya adalah orang-orang yang tak bisa memenuhi kebutuhan primernya tuh kelihatan. Beda dengan orang miskin. Orang miskin ini wabil khusus nih kepada para panitia zakat harus lebih sensitif kepada miskin daripada kepada yang fakir. Oh begitu. Kenapa? Karena dia nggak tampak ya. Tak tampaknya itu, masya Allah. Barakallahu fiik. Jadi maka dikatakan dalam bahasa Al-Quran, yahsabuhumul jahilu aghniya aminat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhapa. Bahwa orang-orang yang miskin itu adalah orang-orang yang saking dia menjaga dirinya, iffahnya, tidak meminta-minta, payo aku ini miskin, berikan aku BLT, enggak seperti itu. Padahal dia punya gaji 4 juta, tapi anaknya 10, miskin itu. Anak nak makan, nak sekolah, isi token, nak berbaju, iya. Isi token listrik, belum lagi biaya mau nambah cabang baru misalnya. Itu tak mungkin ya, tak mungkin berpikiran sampai ke sana. Allah. Artinya orang miskin itu kita harus lebih berhati-hati, lebih sensitif. Bahwa empati kita, simpati kita harus lebih, radar kita ini harus lebih, ini kira-kira nih, lihat, bapak ini kok kayaknya senyum terus. Tapi lihat, kita nggak apa-apa kepo kebaikan. Kira-kira kalau dia ini pegawai di sini gajinya 5 juta, anaknya 7, kita kira-kira wah ini miskin ini, kasih zakat. Oh begitu saja. Fakir jelas ketahuan. Maka dalam bahasa Al-Quran wala yahuddu ala ta'amil miskin, bukan wala yahuddu ala ta'amil fakir. Masya Allah. Karena fakir sudah kelihatan, sudah mampu kita melihatnya secara kasat mata dengan indera kita. Tapi ini tidak akan muncul ketahuan orang-orang miskin yang menjaga dirinya kecuali dengan kelembutan dan kehalusan hati. Dan itu kepada para amilin zakat, amil zakat justru harus lebih sensitif dengan isu miskin ini. Masya Allah, terima kasih penjelasannya. Selama ini mungkin kita paham itu orang miskin itu ya seperti orang fakir itu. Iya. Ternyata itu ada beda. Ada beda ternyata. Betul. Jadi dalam bahasa Al-Quran kalau al-fuqara wal masakin pasti ada beda. Kalau tak ada beda ngapain disebut Allah? Kira-kira seperti itu. Nah perbedaannya mendasarnya seperti itu. Baik kita lanjutkan. Lanjut Ustaz. Tak sudah lagi kaki cow. Ya. 7 ayat. 7 ayat. Fawailul lil musallin. Baik bapak-bapak, secara tajwid maka ayat ini kemudian
dikenal dengan ayat yang kita tak boleh berhenti di situ. Fawailul lil musallin katanya, alladzina hum an salatihim sahun. Ada satu pendapat, maka harus disambung fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kira-kira seperti itu ya. Itu satu pendapat. Dalam pendapat yang kedua, boleh kita waqaf pada ayat tersebut dengan syarat harus disambung. Tidak boleh shadaqallah atau tidak boleh langsung ruku. Nah, di situ haram. Fawailul lil musallin, Allahu akbar. Nah, itu haram. Kenapa? Mendoakan kecelakaan bagi orang-orang yang sholat. Nah, di situ yang tak boleh. Atau fawailul lil musallin, shadaqallahul azim. Itu haram. Boleh kita berhenti, boleh kita waqaf dengan syarat bahwa kita harus lanjutkan ayat berikutnya. Tapi ahsannya, mayoritas ulama tajwid menyatakan sambunglah ayat tersebut, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Seperti itu. Ini dari aspek tajwidnya. Baik. Sekarang apa makna wail? Wail itu orang-orang Arab tuh seperti ini. Ini cerita seperti ini. Jadi kalau ada musibah, ada apa, ada sesuatu yang tak menyenangkan, ya waili, ya waili, kata orang Arab. Menyesalkan sesuatu yang tak baik. Artinya, hancur aku, celaka aku, kira-kira seperti itu. Dalam bahasa kita pun seperti itu. Kemudian di dalam bahasa Al-Quran, wail juga itu diartikan sebagai nama dari bagian neraka. Ya, neraka wail. Wail, nama neraka wail. Jadi hati-hati, jangan mentang-mentang bahasa Arab terus siapa anakmu? Nah, nama anakku wail, bahaya. Ya, tidak semuanya dalam Al-Quran bisa dijadikan nama. Ya, siapa nama anakmu? Abu Lahab, enggak boleh. Ya, tidak semua dalam Al-Quran itu makanya nanyo-nanyo kepada ustaz, kepada kiai. Tidak bertemu ustaz dan kiai, tanya kepada ketua masjid Haji Najib. Ya, jadi neraka wail. Jadi wailun itu maknanya satu ungkapan, satu maknanya neraka wail atau wail. Yang kedua wail itu adalah ucapan ucapan hardikan dari Allah atau sumpah serapah dari Allah. Ini kalau yang sumpah serapah orang soleh saja terjadi, bahasa kita sepait lidah, apalagi yang sumpah serapahnya Allah, pasti itu. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ikhwan dimuliakan Allah. Ada seorang ulama, kalau tidak salah namanya Atha bin Dinar, menyatakan alhamdulillah, kata beliau. Bersyukur ya kepada Allah. Loh, kenapa ya Syekh? Alhamdulillah yang Allah telah berfirman alladzina hum an salatihim sahun. Bukan alladzina hum fi salatihim sahun. Masya Allah, apalagi itu artinya. Nah, jadi begini. Alladzina hum an salatihim sahun, celakalah bagi orang-orang musallin di sini, kemudian dimaknakan, ditafsirkan adalah orang-orang munafik. Kemudian secara zahirnya kan orang-orang salat. Siapa mereka? Ditafsirkan ayat dengan ayat ini, alladzina hum an salatihim sahun, yakni orang yang dari salatnya mereka sahun, mereka lalai. An itu menyatakan sesuatu yang ya an itu kan dari. Kalau fi itu di dalam. Coba bayangkan kalau Allah menyatakan celakalah bagi orang-orang yang sholat yang mereka lalai dalam sholatnya. Masya Allah. Padahal kita sering sholat lalai nih. Oh, siapa yang tidak lalai di antara kita? Allahu Akbar, terkenang dengan dompet tinggal, itu kan lalai. Allahu Akbar, ala kelemaknya bubuk obat yang ngihup cuko, lalai. Allahu Akbar, nah mana orang di rumah lah makan belum, itu lalai. Tetapi Allah tak menyatakan alladzina hum fi salatihim sahun. Karena Allah tahu kadar kita masing-masing itu seperti apa. Maka dinyatakan alladzina hum an salatihim sahun. Baik, kita bahas dulu. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang munafik. Al-musallin di sini adalah al-munafiqun. Mengapa orang-orang munafik? Maka dinyatakan dalam salah satu ayat, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Bahwa sesungguhnya orang munafik itu adalah orang yang pengen menghina Allah padahal Allah sedang menghinakan mereka. Bagaimana caranya? Mereka itu ketika salat qamu kusala, malas-malasan kalau salat. Ay kaget bae, tegal lagi. Nah, atau dalam makna
zahirnya mereka salat, hatinya mereka tak percaya kepada Allah. Itu kan musallin ini, maka neraka wailah bagi orang-orang seperti ini. Ini konteks dalam konteks madaniyah di saat itu. Dalam konteks sekarang, kemudian alladzina hum an salatihim sahun maknanya adalah orang satu, adalah orang-orang yang mereka mengakhirkan waktu salatnya. Kapan semayang? Kaget bayu meeting dulu. Kaget dulu, rapat dulu. Kaget masih santai, baru sudah makan, turunkan nasi dulu. Tahu-tahu zuhur asar. Ya, asalnya jam 3, maka dia sholatnya jam 2:55. Jadi hampir-hampir jadi jamak dan qashar. Nah, itu maksudnya an salatihim sahun, yaitu mereka yang mengakhirkan waktu sholatnya. Atau ada maknanya orang-orang yang mereka tak sempurna, tidak memperhatikan, tidak ambil berat kepada syarat dan rukunnya. Artinya sholatnya tuh sholat baik. Tidak ingin tahu tentang apa syarat sah sholat, rukunnya sholat, kemudian mereka tak memperhatikan adab-adabnya, maka itu pun termasuk orang-orang yang dikatakan ulama alladzina hum an salatihim sahun. Berarti bagaimana kita Ustaz? Bagaimana kalau kita yang tak bisa khusyuk Ustaz? Ikhwan yang dimuliakan Allah, Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Allah tahu siapa yang sungguh-sungguh di antara kita. Ini mengapa perintahnya, mengapa keuntungan bagi orang-orang yang salat berjamaah, ikhwan. Dikatakan Imam Al-Haddad seperti ini. Orang yang salat ketika mereka salat berjamaah, maka salatnya dijamin diterima, kata beliau. Mengapa? Kata Imam Al-Haddad, ketika orang salat berjamaah, maka Allah akan melihat kepada imamnya. Imamnya khusyuk atau tidak. Kalau khusyuk, maka satu masjid itu salatnya diterima sama Allah jamaahnya. Kemudian selanjutnya, kalau imamnya mana ini nak balik hari hujan, kan kira-kira itu. Tidak bawa mantel, imam biasa, imam kan manusia. Allah akan lihat di antara orang di saf yang pertama. Satu saja yang khusyuk orang saf pertama, seluruhnya diterima sama Allah. Masya Allah. Kemudian Allah akan melihat saf berikutnya sampai ke belakang. Ternyata kata Imam Al-Haddad, tidak ada yang khusyuk, Allah akan terima dengan berkah jamaahnya mereka. Allah. Masya Allah. Jadi ikhwan, jadi mengapa? Jadi disitulah letak rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, bahwa luar biasanya Allah. Nah sekarang tetapi beragama itu kan Allah tuh tahu hati kecil manusia, bahwa orang yang sungguh-sungguh dalam sholat diawali dengan wudhu yang benar, yang sempurna, yang baik. Ketika mau sholat kemudian dia serius, tidak nak berore-rore misalnya, kan ada kan kalau sholat tuh ya serius, itu tertawa cuel, itu kan tidak serius sama Allah. Kan ada yang serius, ngapo laju saling bercanda. Ya. Nah orang tiba-tiba ketika orang tersebut tak khusyuk dengan sesuai dengan tingkat keimanan kita masing-masing, maka Allah akan lihat khusyuknya kita, bukan lihat tidak khusyuknya kita. Tapi kan ada orang dari awal wudhunya sembarangan, tidak dia perhatikan, yang penting asal-asalan. Nah, itu disebut sebagai an salatihim sahun. Orang yang tidak mempedulikan salat. Iya, orang yang tak pedulikan salat, itu makna yang keduanya. Yang berikutnya, alladzina hum yura'un, ini penyakit lagi Pak. Ini penyakit orang-orang disebut sebagai karakter orang-orang yang mendustakan agama, mendustakan hari akhir itu siapa? Orang-orang yang riya. Nah, ikhwan dimuliakan Allah. Apa makna riya? Riya itu dia itu pengen dilihat tapi bukan pengen dilihat sama Allah, tapi pengen dilihat sama makhluknya Allah. Ini yang penyakitnya. Ada satu riwayat yang sering saya sampaikan di pengajian, di sini juga saya sampaikan, bahwa kelak di akhirat didatangkan 3 golongan manusia. Siapa golongan manusia itu? Yang pertama, hum ahlul Quran, mereka orang-orang yang hafal Al-Quran. Yang kedua, ahlus sadaqah, mereka yang senang untuk bersedekah. Yang ketiga, ahlul jihad, mereka orang yang berjihad fi sabilillah. Maka 3 orang ini kemudian diwakilkan dengan salah satu orang itu ketika didatangkan, wahai hambaku, apa amalmu selama di dunia? Ya Allah, alhamdulillah bahwa ketika di dunia aku terus mengajarkan Al-Quran, aku belajar mengajarkan Quran, mendakwakan Quran. Berharap masuk surga, kata Allah, kadzabta, engkau bohong, bahwa engkau membaca Quran bukan supaya Al-Quran itu diterima masyarakat, tapi supaya engkau dibilang, oh fulan bin fulan suaranya bagus. Kau dibilang bahwa engkau ngajar Quran, suaramu dipanjangkan supaya dibilang sebagai seperti Syekh Sudes misalnya.
Engkau jadi imam, suaramu dibagus-baguskan supaya dibilang seperti apa? Seperti imam-imam di Masjidil Haram misalnya. Berarti yang engkau lihat, yang engkau harapkan adalah pandangan manusia, bukan pandanganku, kata Allah. Jurruhu ila jahannam. Masukkan ke dalam neraka jahannam. Na'udzubillah. Jadi ikhwan, ini mengapa saya sering agak tegas saya sampaikan, hati-hati dengan ahlul Quran. Dengan para penghafal Quran, bahwa niat kita harus betul-betul dijaga. Atau kita yang pengen punya anak-anak yang hafal Quran. Ya kita menganjurkan anak hafal Quran itu jangan untuk dapat crown, mendapatkan mahkota di hari kiamat. Sudah lillahi ta'ala saja. Bahwa selebihnya kalau dapat kebaikan kita serahkan kepada Allah. Terserah Allah yang ngasih. Apalagi misalnya kalau kita suruh anak kita kau hafalkan Quran, nanti kamu bisa dapat beasiswa fakultas kedokteran tanpa bayar. Itu kan sudah untuk dunia. Alladzina yashtaruna bi ayatillahi tsamanan qalila, ini masuk di sini. Naudzubillah, hati-hati. Berarti ustaz tidak boleh ngapal Quran? Boleh, tapi jaga adab dan niatnya. Maka bahkan ikhwan, salah satu pesantren di Jawa, pondok tahfiz Quran, bapak-bapak, tahu usia berapa mereka disuruh ngapal Quran? 40 tahun. Jadi bukan kecil-kecil. Ngapo? Supaya ketika sudah 40 tahun tuh akhlaknya sudah tertata, adabnya sudah tertata, tauhidnya sudah baik, segala macam sudah baik, baru pada step berikutnya menghafalkan Quran. Toh kalau dilihat Sayyidina Utsman bin Affan ngapal Quran pas tua. Kalau ya sudah tua, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu kan walaupun kecil ya kecilnya itu masa-masa itu beliau sudah remaja. Walaupun setelah itu dari era berikutnya banyak sahabat dari kecil hafal Quran, tak jadi masalah. Tapi mereka tetap dihati-hatikan pada aspek niat menghafal Qurannya. Mengajar, belajar, mendakwahkan, mensyiarkan Al-Quran, hati-hati dengan niat kita. Wah lemaknya Ustadz, suara Ustadz ini, oh tambah dipanjangkan singonya tuh, hati-hati. Cak Muammar. Cak Muammar, Masya Allah Ustadz. Ya. Jadi kemudian sampai yang mat tabi'i jadi mat aridlis sukun. Yang 2 harokat jadi 60 harokat. Na'udzubillah ya. Kemudian orang yang kedua, orang yang dia senantiasa bersedekah. Diberikan orang itu. Ya Allah tiap hari aku sedekah. Bohong kata Allah sedekahmu. Saya bilang, oh Pak Haji orang dermawan. Pak Haji orang baik hati. Mencari posisi di masyarakat. Engkau dermawan tahun 2024. Ngasih bantuan ke Baitur Rahman, Bang Raya. Tapi pas kalah ditarik lagi ambalnya. Itu tidak seperti itu. Ya, kalau kalah ya kalah, kalau menang ya menang. Kalau menang tetap infak, kalau kalah tetap tambah kencang infaknya, mestinya seperti itu orang ikhlas. Nah ini hati-hati ikhwan. Akan banyak nanti para pemberi infak, tapi di ujung karpet itu pilih nomor 3 misalnya. Na'udzubillah, sama na'udzubillah. Jangan sampai kita tak percaya pada hari akhir. Ustadz kami percaya pada hari akhir. Tapi tingkah lakumu itu mengindikasikan bahwa engkau tak percaya dengan hari akhir. Itu kira-kira. Kemudian terakhir ahli jihad pun supaya dibilang bahwa engkau ahli jihad, orang gagah perkasa, orang yang hebat. Na'udzubillah. Maka alladzina hum yura'un, hati-hati ikhwan. Berarti Ustadz kita ini tidak boleh mencantumkan nama Haji Fadla 10 juta Baitur Rahman. Wajib. Loh kok wajib? Dalam kondisi di mana ketika kita umumkan nama kita, orang lain untuk tergerak. Maka Allah menyatakan, in tubdus sadaqati fa ni'mahi. Bahwa ketika engkau nampakkan sedekahmu, engkau umumkan sedekahmu, itu baik. Dengan niatan lillahi ta'ala, supaya itu menjadi dakwah bagi yang lain. Walaupun nanti dalam tahapan yang lebih tinggi, wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru an sayyi'atikum. Bahwa kalaupun kamu sembunyikan itu sedekahmu, maka jauh lebih dahsyat. Tapi di awal-awal, min awali wahla, maka silahkan lakukan itu, nggak apa-apa, umumkan. Jangan sampai pecah-pecah cana ikhlas tapi tidak ikhlas. Pak Haji Najib, tadi hamba Allah tuh 15 juta itu aku loh itu. Aku ini 15 juta itu hamba Allah. Ya sebut baik nama kepalangan. Hamba Allah tuh saya. Ya, ngapain dikasih nama hamba Allah? Itu ya, wallahu a'lam. Baik, yang terakhir ikhwan, yang tak kalah menariknya ini wayamna'un al-ma'un. Al-ma'un pakai ain, bukan al-ma'un. Ya, ini dalam aspek bacaan. Wayamna'un al-ma'un, karena ada yang nyangko karena itu hamzah mungkin wayamna'un al-ma'un. Salah. Itu keliru, bukan salah. Nah, ikhwan,
orang-orang yang tak percaya atau mendustakan agama adalah orang yang wayamnaunal ma'un. Dan dengan inilah nama surat ini diberikan nama. Apa al-ma'un? Al-ma'un itu bahasa sederhananya tools, dawai, peralatan, kebutuhan sehari-hari. Dikatakan Ibnu Abbas bahwa al-ma'un itu adalah misalnya kampak, lading, calo, bawang, kemudian kidir, kemudian teko, peralatan rumah tangga yang biasa kita dengan tetangga sering pinjam meminjam. Itu al-ma'un. Walaupun ada pendapat adalah orang yang al-ma'un itu artinya zakat, tapi mayoritas ulama itu menyatakan bahwa al-ma'un itu peralatan rumah tangga. Apa? Karena orang Islam ini ikhwan tidak terbatas hanya kepada sholat yang khusyuk, tapi baik juga harus berbaik-baik kepada tetangga. Nah, orang-orang yang dianggap sebagai orang yang menyokong agama adalah orang yang punya relasi, punya hubungan yang baik dengan tetangga. Bahkan kan dikatakan seperti ini, bahwa para sahabat menyatakan bahwa saking seringnya Rasulullah memberikan wasiat kepada kami untuk terus berbuat baik kepada tetangga. Sampai-sampai kami itu hampir kepada satu keyakinan bahwa kalau kami mati, yang tetangga itu dapat warisan. Saking kan dekatnya itu maksudnya. Nah, ikhwan yang melakukan. Mengapa seperti itu? Karena tetangga merupakan salah satu komponen atau instrumen kita ini bisa bahagia atau tidak. Rasulullah SAW menyatakan seperti ini. Arba'un min sa'adatil mar'i. Ada 4 indikator kebahagiaan seseorang. Yang pertama, dia punya istri yang salehah. Yang kedua, dia punya anak yang baik. Yang ketiga, dia punya tetangga yang baik. Yang keempat, dia punya kendaraan yang kencang. Itu indikator kebahagiaan dunia maksudnya. Tapi untuk mengacu kepada akhirat. Bayangkan kita punya istri yang salehah, anak yang taat, punya tetangga berdegam-degum tiap hari. Nak semayang tak baca, nak tidur tak baca, kita nak ngajar ngaji susah. Kemudian setelah itu yang ini kerentang bebala tiap hari, tak baca lagi tenang gitu. Kemudian ketika kita pengen hidup tenang, ternyata ini memfitnah kita, enggak tenang hidup kita. Berarti orang yang berbahagia salah satunya indikatornya adalah dia punya tetangga persekitaran yang baik. Punya tetangga yang soleh, ahli ibadah, maka mereka sudah masuk surga sebelum masuk surga di akhirat. Masya Allah. Itu Masya Allah. Jadi orang-orang yang menahan, yang tak suka berbagi, yang tak suka kemudian saling membantu antar tetangga, ini termasuk orang yang dikatakan orang yang tak percaya dengan konsep agama. Karena hidup ini butuh tolong menolong, berarti ikhwan maknanya adalah mafhumul muwafaqah. Untuk merendahkan hati kita, tak apa-apa Pak Haji Najib, aduh tak caluk tetangga sebentar minta dikit tegal. Itu sebagai wujud kita ada punya hubungan dengan tetangga. Kan biasa, Rasulullah itu kan biasa minjam kepada tetangganya. Sayyidina Ali berutang kepada orang Yahudi tetangganya. Kemudian para sahabat minjam barang dengan sahabat yang lain. Itu bukan apa-apa, salah satunya bahwa untuk menyatukan hati. Ikhwan yang dimuliakan Allah. Betapa salah satu hal yang membuat kita bahagia adalah manakala ada orang tuh merasa butuh dengan kita, betul tidak? Betul. Artinya ketika tetangga, oi aku nih dulu roy, ada apa-apa ngomong, datang Pak Haji, Pak Cadak tolong, oi pak bismillah ayo ditolong. Nah ini ikhwan, wa yamna'unal ma'un, tapi ternyata bukan membantu tetangga, malah orang-orang ini berjahat-jahat dengan tetangga, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ini komponen yang disebut sebagai dalam satu kesimpulan. Ini habis belum? Ya. Satu kesimpulan bahwa agama Islam bukan hanya agama formalitas sholat, puasa, zakat. Agama Islam bukan hanya bukan agama perwajahan, manjangkan jenggot, pakai surban, kemudian sujud lama-lama, sholat 2 juz dalam tarawih. Tidak hanya seperti itu. Tapi Islam juga agama yang ketika kita mengaku Islam berarti kita harus memberikan dampak yang masif kepada sosial di sekitar kita. Dengan dampak yang baik. Artinya soleh secara pribadi dan soleh secara sosial. Orang tidak akan menjadi mukmin yang baik manakala dia dekat dengan Allah tapi dia tak bagus dengan tetangga. Tak bagus, tak memberikan bantuan kepada anak yatim, kepada orang miskin, tidak suka berbaik-baik dengan tetangga. Dan yang kedua, bahwa sesungguhnya anak-anak yatim merupakan potensi surga bagi kita. Rasulullah SAW bersabda seperti ini.
khairu buyutil mu'minin baitun fihi yatimun yuhsinu ilaihi au yuhsanu ilaihi. Sebaik-baik rumah orang yang beriman adalah rumah yang di situ ada anak yatim yang diperlakukan baik anak yatim tersebut. Wa syarru buyutil muslimin mu'minin baitun fihi yatimun yusa'u ilaihi. Dan sebaliknya, seburuk-buruk rumah orang-orang beriman adalah rumah yang di situ ada anak yatim, tapi ternyata anak yatimnya dizalimi, dimakan haknya, bahkan dieksploitasi. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Berarti ternyata orang yatim, orang miskin itu merupakan tanggung jawab secara komunal kita orang-orang Islam. Bahwa ketika ada isu ini maka kita punya tugas bersama-sama untuk mengangkatkan masalah ini semuanya. Berarti umat Islam yang ketiga maknanya, umat Islam harus kompak, harus bekerja sama, harus ada wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwannya. Itu kira-kira dapat Al-Faqir sampaikan pada hari ini, mudah-mudahan manfaat. Terima kasih Ustaz. Sebelum kita closing ini mungkin ada sahabat kita di majelis mungkin ingin bertanya, kami berikan kesempatan. Sebelah kanan atau sebelah kiri? Oh, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz telah diberikan waktunya. Adapun yang ingin saya tanyakan, janda yang dibiayai oleh janda itu tidak punya penghasilan, tapi dia kebutuhan sehari-harinya dibantu oleh anaknya. Nah itu janda itu termasuk miskin nggak itu Pak Ustadz? Ya, baik. Kalau anaknya sugih, mestinya umaknya harus sugih. Artinya begini, kalau jandanya itu miskin tapi anaknya kaya, berarti secara hukum Islam mestinya ibunya itu wajib kaya. Maknanya seperti ini, anta wa maluka li abika. Bahwa kamu dan hartamu itu milik ayahmu atau apalagi ibumu. Artinya konteksnya sangat miris kalau ada ibu yang miskin, anaknya kaya, itu bingung kita. Ya, artinya berarti apakah kategori miskin? Ya tidak miskin. Karena perempuan itu kan begini Pak, konsep yatim itu kan kalau laki-laki sampai dia mampu mencari nafkah. Yatim perempuan itu satu, bahwa dia tetap akan menjadi yatim, ini mohon koreksi kalau saya salah, maka dia tetap akan dalam tanggungan siapa yang menjadi walinya dalam persekitarannya. Contoh, ada anak perempuan yang dia yatim, maka paman yang wajib untuk menafkahi sebagai walinya. Paman tidak ada, kalau dia punya saudara laki-laki yang mampu maka saudaranya. Dan dia status keyatimannya itu tetap akan tetap seperti itu dan terangkat kapan ketika dia sudah bersuami. Artinya dalam Islam, seorang perempuan itu adalah makhluk yang terus dijaga dan dikafili, diberikan sponsor, diberikan bantuan. Berarti sebagai perempuan Pak, kita wajib, kita ini punya saudari perempuan, ya kita, misalnya saya punya saudari perempuan, berarti saya punya kewajiban untuk menafkahinya. Seperti itu. Nah sekarang kalau jandanya punya anaknya laki-laki lagi, maka anak laki-lakinya wajib menafkahi ibunya. Sekarang kalau sudah seperti itu, apakah si janda ini dianggap sebagai anak miskin? Ya kita lihat anaknya. Kalau anaknya miskin, ternyata dia tak mampu mengangkat harkat derajat ibunya dalam aspek ekonomi, ya jadi miskin. Tapi kalau anaknya kaya, duit tidak berseri, tapi ternyata ibunya miskin, ya bingung kita. Ya jadi maknanya seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, ya silakan. Waalaikumsalam. Tapi dia ini anak yatim yang kaya, banyak meninggalkan harta istilahnya orang tuanya, atau kepada fakir miskin. Memangnya orang miskin, pilihannya yang mana Ustaz? Wah, pertanyaannya bagus. Jadi bagaimana yatimnya kaya, banyak harta peninggalan, terus ada ngasih miskin, yang miskinnya betul-betul miskin. Begini Pak, salah satu makna mengapa yatim itu dimaksudkan itu adalah yatim yang, bahasa yatim ini kan bahasa perlambangan seseorang yang tak punya penghasilan. Satu. Yang kedua, dia tidak punya penopang, tidak punya tempat bersandar pada aspek emosionalnya. Tidak punya pengayom. Betul, jazakumullah khair. Jadi kalau
istilahnya pecah anak kematian induk, anak ayam kematian induk. Mengucal-ucal lakunya seperti itu. Nah sekarang ternyata ini anak yatim nih kaya, apakah kita wajib sementara ada pilihan yang miskin, maka miskin didahulukan. Karena dia masih punya harta yang bisa dimakan, sementara yang yatim ini, yang miskin ini kalau nggak dibantu mungkin tambah susah makannya. Jadi isu keyatiman ini maknanya adalah yatim di makna bahwa dia tidak punya harta, tidak ada pengayom, tidak ada yang melindungi, tidak ada yang mengkafil atau mensponsor. Begitu Pak, wallahu alam. Jazakumullah khair. Nah, Pak Ketua ini menambahi biasanya, bukan menyoal. Makasih Ustadz. Aku ini bahasa meranjat Pak Ustadz. Ya Pak, ayo coba. Aku kalau dengar kamu nyebut Al-Fakir itu apa dia Ustadz? Oh iya. Dikit-dikit Al-Fakir, dikit-dikit Al-Fakir. Apa sama dengan yang diucapkan kamu tadi? Iya. Terima kasih Ustadz. Fakir dan miskin, berarti nak minta zakat gitu. Baik, Masya Allah. Jadi ikhwan, ini kan bagian dari ajaran para ulama untuk merendahkan hati. Dan pada hakikatnya seperti itu memang. Apakah kita ini kaya? Kita nggak punya apa-apa kok. Apakah kita punya ilmu? Enggak kok. Allah yang titipkan ilmu. Kalau Allah ingin, sekarang saja Allah cabut, selesai sudah. Itu maknanya bahwa kita tidak punya apa-apa. Maka Allah menyatakan dalam Al-Quran, ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kamu semuanya itu fakir depan Allah Subhanahu wa taala. Jadi fakir di sini bukan fakir fikih, bukan. Jadi fakir secara kajian hati. Maksudnya fakir di sini ya walaupun ada motor, ada mobil, itu tuh titipan. Kalaupun ada ilmu, itu pun titipan. Kalaupun besar tinggi belaga, itu pun titipan. Kira-kira seperti itu. Jadi kita merendahkan hati kita supaya menjadi orang-orang yang bahwa pada hakikatnya kita ini memang fakir. Bukan akan jadi fakir secara fikih dapat zakat, bukan. Aku pengen nak sugih Pak Haji. Ya tak ada nak fakir, kira-kira mah itu. Tapi secara tata krama, secara tata hati, maka kita tuh sering para habaib, kiai-kiai, guru-guru itu menyatakan dalam bahasa Jawa kan mereka membahasakan kulo. Kulo itu kan sesuatu yang sangat halus dan menghinakan dirilah, kira-kira seperti itu. Artinya untuk merendahkan, untuk menghancurkan ego yang merasa punya ilmu, merasa punya harta, merasa punya wawasan, kira-kira seperti itu. Wallahu a'lam.